Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sekarang masuk di video yang ketiga ya. Untuk video yang ketiga yaitu pembahasannya mengenai fungsi naik dan turun, terus titik stasioner dan jenisnya. Oke, kalau kamu kemarin sudah menyelesaikan di video pertama dan video kedua, ini adalah kelanjutannya. Untuk memahami apakah yang dinamakan fungsi naik dan turun, itu Anda lihat dulu misalkan di gambar ini ya. Misalkan ada grafik semacam ini ya. Nah, maka yang dikatakan turun itu melihatnya dari sebelah kiri dulu ini. Nah, maka ini dikatakan turun. Nah, maka ini turun, maka berhenti di titik ini yang dinamakan stasioner. Titik stasioner itu di sini nih ya. Terus setelah itu, setelah di titik stasioner ini, maka dia akan naik. Nah, ini kalau gambarnya adalah bentuknya lembah atau minimum ya. Bagaimana kalau gambarnya maksimum ya? Kalau gambarnya maksimum, tinggal melihat saja. Nanti misalkan contohnya gambarnya ini. Nah, misalkan ini gambarnya ya. Maka yang ini posisinya adalah posisi naik. Nah, yang di sini adalah stasionernya. Yang ini adalah turun. Seperti itu ya. Nah, dimana untuk fungsi naik itu jika turunannya ya f aksen x itu lebih besar dari 0 ya. Kalau turun itu turunannya f aksennya adalah kurang dari 0. Kalau stasioner itu f aksennya adalah sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita bahas soalnya tentang fungsi naik dan fungsi turun. Baik anak-anak, sekarang masuk ke contoh yang nomor 1 ya. Jika grafik dari fungsi f(x) x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5 menurun, tentukan intervalnya ya. Karena menurun maka syaratnya turunannya harus kurang dari 0 ya. Sekarang ini kita turunkan dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 5. Maka turunannya x pangkat 3 turunannya 3 turun ke bawah. 3x 3 dikurangi 1 2 turun ke bawah, dikalikan 3 berarti 6x gitu ya. Ya, sekarang ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti ini kan kurang dari 0 ya. Maka kalau kita faktorkan 3x nya kita keluarkan, 3x ini adalah x ini plus 2 ya kan. 3x kali x 3x kuadrat, 3x kali 2 6x gitu kan ya. Nah, maka sekarang 3x sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 0, x nya sama dengan min 2 ya. Sekarang untuk membantu menentukan intervalnya, kamu buat yang namanya garis bilangan ya. Dibuat yang namanya garis bilangan. Nah, garis bilangannya di sini adalah 0 ya. Maka di sini adalah min 2 ya. Ini min 2. Oke ya. Nah, maka sekarang untuk menentukan wilayah negatif positifnya bagaimana ya, kamu uji ya. Diuji misalkan 3x kuadrat plus 6x ya. Kita uji misalkan di sini 1, kita uji dengan 1, maka nilainya 3 kali 1 kuadrat 6 kali 1, berarti kan ini 3 ditambah 6 berarti adalah 9. Berarti di sini adalah positif, maka di sini negatif, di sini positif ya. Sekarang menentukan intervalnya bagaimana? Maka intervalnya kamu lihat, karena kurang dari 0 ini kan berarti wilayah apa nih? Negatif ya kan. Karena kurang dari 0 berarti kan negatif. Yang negatif yang mana? Oh, berarti yang negatif di garis bilangannya itu adalah ini adalah yang negatif. Nah, maka menulis intervalnya adalah x
lebih besar dari min 2 kurang dari 0 gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, tentukan intervalnya dari fungsi 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 12x apabila naik ya. Kalau naik maka syaratnya apa? Turunannya harus lebih besar dari 0 ya kan ya. Maka ini sekarang kita turunkan. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x, maka turunannya adalah 3 turun ke bawah 6x pangkat 2 turun ke bawah berarti 18x. Ini turunannya di 12 adalah 12x, turunannya adalah 12 ya. Nah, syaratnya kan harus lebih besar dari 0. Oke, sekarang ini kita kecilkan, dibagi berapa? Bagi 6 ya. Ini dibagi 6 berarti menjadi x kuadrat min 3x plus 2. Oke, sekarang kita faktorkan. Berarti ini x, 2 ini berarti berapa kali berapa? 2 kali 1. Yang ini adalah min, ini adalah min. Berarti x sama dengan 2, x sama dengan 1. Sekarang kita bantu dengan garis bilangan untuk menentukan intervalnya. Nah, maka yang di sini adalah 1, yang di sini adalah 2 ya kan ya. Nah, maka untuk menentukan intervalnya kamu bisa uji ya, diuji. Berarti 6x kuadrat min 18x plus 12. Kita uji aja di sini yang 0. Di sini kan wilayahnya 0 ini ya. Uji dengan 0. Kalau 0 kita masukkan maka akan menjadi 6 kali 0, 18 kali 0 plus 12, maka sama dengan 12. Ini adalah positif. Maka di sini adalah positif, sini negatif, sini adalah positif ya. Karena naik berarti apa? Positif. Kalau positif maka wilayah yang mana? Dilihat di garis bilangan ini. Yang positif berarti ini yang ke kanan positif, yang satu ke kiri juga positif ya. Ini wilayah positifnya. Nah, maka intervalnya ya, intervalnya adalah x kurang dari 1 atau x lebih besar dari 2 ini ya. X kurang dari 1. Jadi kurang dari 1 itu ya mulai 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau kamu masukkan ke sini pasti positif. Sebaliknya yang 2 ke kanan berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau kamu masukkan ke sini pasti positif. Dan wilayahnya di sini kalau dimasukkan pasti negatif. Misalkan berada 1,5 ya, di tengah-tengahnya ini ya. Nah, oke, paham ya? Nah, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang yang berikutnya adalah kita masuk di titik stasioner dan jenisnya ya. Jadi jenisnya itu ada 3, ada maksimum ya, ada minimum, ada belok gitu ya. Nah, jadi ada maksimum, ada minimum, dan ada belok ya. Sekarang bagaimana kita untuk menentukan apakah nanti itu maksimum atau minimum atau belok? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang nomor 1, dikota fungsi fx x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x, tentukan titik stasionernya ya. Kita disuruh menentukan titik stasionernya. Jadi titik stasioner itu seperti ini. Kalau ini adalah misalkan kurvanya ya, nah, maka inilah yang disebut sebagai titik stasioner ya. Kalau misalkan ini adalah gini ya, ini adalah titik stasionernya. Jadi titik stasionernya tuh ini. Jadi kalau misalkan kita gambar ini ya, maka di tengah-tengah ini adalah titik stasionernya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya.
tentukan titik stasionernya dari ini. Nah, maka tetap ini adalah soalnya fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x. Maka kita turunkan dulu. Turunannya adalah ini 3x kuadrat, 6x kuadrat turunannya adalah 12x, 9x turunnya adalah 9, ya kan? Maka ini kita kecilkan, dibagi berapa? Kita kecilkan dibagi 3 ya, menjadi x kuadrat min 4x plus 3. Oke, sekarang kita cari faktornya. Ini x 3 itu berapa kali berapa? 3 kali 1, yang ini min, ini juga min ya. Nah, terus berarti x nya sama dengan 3, x nya sama dengan 1. Oke, sekarang bagaimana untuk menentukan titiknya? Lah, di sini sudah ketemu, x nya sudah ketemu 3 dan x nya ketemu 1, berarti kita tinggal mencari apa? Y nya ya, kita tinggal mencari y nya ya. Y ini kan juga sama dengan y ya, fx ini juga sama dengan y ya, fx ini sama dengan y. Oke, sekarang kita untuk mencari y nya, berarti untuk x sama dengan 3, maka y nya sama dengan, berarti ini x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x ya. Maka y nya kita masukkan 3 nya ke sini, berarti sama dengan 3 pangkat 3 6 kali 3 pangkat 2 ya, 9 kali 3, yang ini adalah 27, 3 pangkat 2 9, 9 kali 6 berapa? 54 ya, 54, 9 kali 3 27. Oke, berarti 27 berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 ya, 0 ya. Maka titiknya adalah 3,0. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk x nya yang sama dengan tadi 1 ya, untuk x nya sama dengan 1, maka nilai y nya kita masukkan, berarti 1 pangkat 3 min 6 kali 1 pangkat 2 plus 9 kali 1, berarti 1 min 6 plus 9, berarti sama dengan 10 dikurangi 6 4 ya. Nah, 4, maka titiknya berapa ini? 1,4 ya. Berarti titik stasionernya yang satu adalah 3,0, yang satunya adalah 1,4, jadi ada 2 ya, ada 2 titik stasioner. Sekarang kita contoh yang nomor 2, yaitu tentukan nilai stasioner dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 min x 3 pangkat 2 min 24x min 7. Maka nilai stasionernya itu bisa nanti maksimum, bisa minimum gitu ya. Nah, atau juga bisa belok. Sekarang ini kita tulis dulu, y sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x min 7. Maka turunannya 3x pangkat 2 min 6x ya, min 24 ya. Ini kan turunannya. Nah, sekarang kita cari intervalnya ya. Kita cari intervalnya. Maka ini kita bagi berapa? Kita bagi 3 ya. Berarti menjadi x kuadrat min 2x min 8 ya. Terus kita faktorkan. Maka ini x, ini berarti berapa kali berapa? 8 ini 4 kali 2 ya. Ini adalah yang min, ini adalah plus. X sama dengan 4, x sama dengan min 2 ya.
Sekarang untuk menentukan nanti wilayah maksimum dan minimumnya, kita bantu dulu dengan garis bilangan. Nah, kita bantu dulu dengan garis bilangan ya. Ya. Maka di sini adalah min 2-nya, di sini adalah 4-nya ya. Kalau kita masukkan ya, min 2 kita masukkan ke sini ya, maka min 2 ini kita, kalau kita cek di sini ya, jadi min 2 di sini kan ada min 3 ya, di sini ada 0. Nah, yang gampang adalah 0 saja untuk menguceknya. 0 kita masukkan ke sini, kita uji, maka 3 kali 0 min 6 kali 0 min 24, berarti di sini adalah negatif, di sini adalah positif, di sini adalah positif ya. Maka kita bisa menentukan dari garis bilangan mana yang maksimum, mana yang minimum. Karena ini positif, maka grafik itu positif, dia naiknya di sini. Nah, positif ya. Jadi positifnya adalah di min 2. Di min ini dia turun, ini nanti negatifnya. Nah, itu ya. Maka di sini nanti juga naiknya ini adalah ini naik lagi. Nah, kita cek sekarang apa benar di min 2 ini adalah maksimum. Nah, untuk X sama dengan min 2 ya, kita masukkan di Y-nya ini ya. Y sama dengan min 2 pangkat 3 min 3 kali min 2 kuadrat min 24 kali min 2 min 7 ya. Nah, maka ini adalah sama dengan ini adalah min 2 pangkat 3 adalah min 8, min 2 pangkat 2 itu ada berapa? 4 kali min 3 min 12 ya. Min 24 kali min 2 48, ini min 7. Oke ya, berarti min 20 dengan min 7, min 27 ditambah 48, berarti ini adalah 21. Maka ini yang apa? Yang maksimum ya. Ini tadi maksimum yang positif. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua untuk X-nya yaitu 4 ya. Kalau kita lihat di garis bilangan, kalau kita lihat garis bilangan tadi ini kelihatan kan, kalau ini naik ini berarti maksimum, maka min 2 tadi nilainya adalah maksimum. Ini kan min 2 nilainya maksimum, itu 21 tadi. Nah, maka sekarang untuk yang kedua yaitu 4 itu adalah dia negatif, nurun ini nilainya. Nanti kalau kita cari pasti adalah minimum ya. Maka kita uji ya. Jadi maksimumnya sudah ketemu, sekarang kita cari yang minimumnya. Dia minimumnya adalah kita masukkan juga ini, berarti 4 pangkat 3 ya min 3 kali 4 pangkat 2 ya min 24 kali 4 ya min 7. 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya, 64. 4 pangkat 2 itu 16 kali 3 48 ya, min 24 kali 4 itu berarti berapa ini? Berarti 80 96 ya, 96. Ini min 7 ya. Sudah kelihatan kalau ini nilainya adalah negatif ya. Berarti kan ini 48 96 terus 7 dikurangi 64 ya, berarti nilainya adalah min 87. Berarti ini adalah minimum ya.
minimum. Berarti sekarang tentukan nilai standar dari fungsi ini, maka nilainya yang ini adalah maksimum, yang ini adalah minimum, begitu ya. Sekarang yang terakhir adalah menentukan titik belok ya. Untuk menentukan titik belok itu syaratnya itu kan turunan yang pertama diturunkan dulu. Turunan yang pertama berarti turunan pertama X pangkat 3 turunannya berapa? 3X pangkat 2 ya. 6X kuadrat turunannya berarti 12X. 9X turunannya adalah 9. 7 0 dapat saya tulis. Syaratnya untuk titik belok itu adalah fungsi keduanya ya. Syaratnya adalah fungsi keduanya adalah sama dengan 0 ya. Maka tadi kan sudah diketahui untuk fungsi yang pertamanya dulu, maka fungsi pertamanya sudah ketahui, maka fungsi keduanya sekarang, turunan kedua maksud saya, bukan fungsi, turunan keduanya. Maka turunan keduanya adalah, sekarang ini kita turunkan lagi, 3X kuadrat turunannya berapa? 6X. 12X turunannya adalah 12. 9 kan 0, maka di sini sama dengan 0. Ini syaratnya tadi ya kan, syaratnya untuk turunan keduanya sama dengan 0 ya. Maka kita bisa mencari yaitu 6X sama dengan ini min 12, X nya sama dengan min 2 ya. Nah, kalau X nya sudah ketemu min 2, kamu tinggal mencari Y nya ya. Maka Y nya itu adalah dari X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah dengan 7 ya. Sekarang kita masukkan di sini min 2 pangkat 3 ditambah dengan 6 kali min 2 kuadrat ditambah dengan 9 kali min 2 ditambah dengan 7 ya. Maka ini sama dengan min 8. Ini min 2 kuadrat 4 kali 6 24. Ini min 18 plus 7. Oke ya. Sekarang min 8 dengan min 12, min 18, min 26 ini adalah 31. Maka hasilnya adalah 5 ya. Nah, sehingga titik beloknya itu adalah min 2,5. Baik anak-anak, ini latihannya, silahkan kamu kerjakan, ada 5 soal ya. Setelah tadi diberikan beberapa latihan contoh soal, juga 5 soal. Minimal soal yang diberikan ini adalah hampir mirip ya dengan contoh-contoh soal tadi. Silakan tetap semangat dalam belajar, nanti tugasnya silakan dikumpulkan. Kamu tetap semangat dalam belajar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.